Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Klinik Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan podcast ini merupakan kerjasama antara DPD IKAL Lemhanas Republik Indonesia Sumatera Barat dengan kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Ipolek Sosbud Hankamnas. Pada hari ini kita kedatangan tamu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Rudi Rinaldi MT. Untuk setengah jam ke depan kita akan banyak bicara tentang recovery bencana alam yang baru-baru ini terjadi di beberapa kawasan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kita langsung saja menyapa Pak Dr. Insinyur Rudi Rinaldi. Selamat sore, Pak Man. Pak Rudi, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak bulan Maret, tanggal 7, tanggal 8 Maret, kita sudah mengalami bencana alam. Beberapa daerah itu dilanda banjir bandang. Dan selama bulan Maret itu hampir setiap hari beberapa kawasan di Sumatera Barat ini selalu dilanda hujan yang deras. Sampai tanggal 12, 11 dan 12 Mei tahun 2024 itu adalah puncak dari banjir bandang itu yang menghantam beberapa daerah, misalnya Bukit Batabuh, Sungai Pua, dan Kelok Hantu di Kabupaten Agam. Kemudian juga melanda Kabupaten Tanah Datar, Simpang Menunggal, Limaukaum, Sungai Jambu, dan beberapa daerah lainnya, termasuk hantaman longsor ini juga melanda di kawasan Citinjau Laut di Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Kota Padang. Akibat dari bencana alam ini, Pak Rudi, mungkin Pak Rudi bisa menceritakan sedikit gambaran bagaimana dahsyatnya hantaman longsor itu ke kawasan perumahan penduduk, Pak Rudi. Baik, makasih Pak Man. Sebetulnya itu diawali dari kejadian erupsi Gunung Merapi di Desember kemarin. Itu Mulai dari erupsi ya, Pak? ya, jadi Erupsi bulan Desember itu Desember ya. ya kita sebelumnya konsentrasi ke mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Ya. Kita coba lakukan berbagai macam persiapan, termasuk juga kita konsultasi ke BNPB tentang teknologi dan macam-macam tentang mitigasi gempa bumi dan tsunami. Tiba-tiba Desember bencana lain yang muncul, erupsi Gunung Merapi. Kemudian ternyata tak cukup sampai di situ. 7-8 Maret itu sebagian wilayah Provinsi Sumatera Barat, terutama yang berada di wilayah barat Pulau Sumatera itu, di wilayah barat Provinsi Sumatera Barat, itu dilanda hujan yang luar biasa. Daerah terparah memang di daerah pesisir selatan. Bedanya dengan kejadian di tanggal 11-12 Mei itu, curah hujan di tanggal 7 dan 8 Maret itu mendekati 396 mm. Dan itu Biasanya berapa, Pak, hujan itu rata-rata? di bawah 150. Di bawah 150, Iya, biasa. iya, Itu normal. iya. Lalu yang kali ini Ukurannya tuh kalau 150 mm itu ya, ekstrim, itu sudah ekstrim. ekstrim. Ya. Kita 396,5. Wih, berarti 2 kali lipat. Jadi menurut teman-teman di BMKG itu hujan untuk 2 bulan kita dikasih 2 hari. Ya. Jadi memang hujannya cukup ekstrim, luar biasa, kemudian hampir semua wilayah pesisir selatan itu terkena dampak.
Nah, bedanya dengan yang 11-12 Mei kemarin itu, hujan kita belum ekstrim, Pak Man. Iya. Hujan kita itu 136,5 kalau tidak salah ya, milimeter, masih di bawah ekstrim. Tetapi durasinya panjang. Iya. Durasinya panjang ya, berbeda dengan yang kemarin. Kemarin memang hujannya agak sedikit pendek, tetapi luar biasa lebat. Deras ya. Ya, yang kemarin itu yang di 11-12 Mei itu hujannya mendekati ekstrim, belum sampai ekstrim, tetapi durasinya panjang. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan beberapa daerah, beberapa kawasan ada 25 sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Itu meliputi daerah Agam, Iya. Tanah Datar, dan Panang Panjang. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan banjir bandang yang orang mengatakan ini banjir lahar dingin. Karena apa? Karena erupsi Gunung Merapi itu ternyata pada hari ini, informasi dari kawan-kawan PVMBG masih menyimpan hampir 1 juta meter kubik. Air. Bukan, eee, Potensi. bukan, 1 juta meter kubik pasir akibat hembusan Gunung Merapi itu. Iya. Di Jadi atas itu, Pak? ya Di puncak? di puncak itu. Mhm. Itulah yang Berarti kemudian suatu turun. saat itu akan bisa, erosi juga? Iya, yang terjadi di 11-12 itu sebagiannya adalah itu. Tetapi tidak semuanya yang berpotensi turun, karena sebagian sudah mengendap, sudah membatu, tapi yang baru muncul itu yang masih ada di permukaan, itulah yang kemudian yang kita khawatirkan akan menimbulkan dampak banjir longsor itu. Nah, kejadian 11-12 kemarin itu memang hujannya merata di hampir semua wilayah, cukup lama, Iya. kemudian ditambah lagi beberapa fasilitas saluran sungai kita yang tersumbat, Iya. ya, tersumbat karena membawa material, Irigasi gitu ya? saluran sungai. Saluran sungai. Sungai yang berada di wilayah Merapi itu yang berhulu ke Merapi, Heeh. itu sebagian yang alirnya terganggu. Iya. Ada juga jembatan yang desain jembatannya juga agak keliru ya, ketika aliran air membawa material itu Material. numpuk di jembatannya, Heeh. menutup saluran air yang di bawah itu, sehingga air yang deras itu akibat hujan yang tiada henti itu nggak mampu dilewati, nggak mampu Melewati melewati saluran tadi itu, saluran, ya ya ya, sehingga airnya melimpah keluar. mhm. Itulah kemudian yang menyebabkan ada banyak rumah yang hanyut, menghantam perumahan, sekolah, dan lain-lain. Bahkan jiwa juga ada yang hanyut di situ. Iya. Ya. Berapa orang korbannya, Pak Eri? Pak Rudi? 63 orang, itu 3 diantaranya yang belum Sampai sampai sekarang? belum diidentifikasi. 10 hilang. 10 hilang ini kemudian teman-teman dari Basarnas juga sudah konsultasi ke keluarga yang bersangkutan dan mereka merelakan eee, apa, famili saudaranya yang sudah tidak ketemu itu untuk tidak dilakukan pencarian lagi. Itu ada mayat yang sampai ke laut itu dari hulu juga, Pak Eri? Iya, alirannya kan sampai ke batangan Iya, air itu, heeh, sampai sampai tanah naik iya, sampai ke laut kan? betul Mhm. betul. Jadi ini adalah Berarti pelajaran dari 63 orang itu, 10 orang tidak ditemukan tidak ditemukan. sampai sekarang? Iya, Berarti yang ketemu cuma 53, 53, ya. 53. 3 yang belum diidentifikasi, 3 yang belum diidentifikasi. diidentifikasi, Iya, berarti tidak dikenal gitu, Pak? oke. Perempuan? Apa pria? Eee, saya enggak tahu pula sampai ke sana ya, Mhm. jenis kelaminnya, tapi itulah jumlah jumlah korban yang terjadi kemarin. Dan ini memang duka yang mendalam buat kita semua, karena memang tidak kita sangka-sangka bencana ini terjadi begitu cepat, kemudian menelan korban yang begitu banyak. Kemudian inilah yang kita sebut sebagai salah satu kelalaian kolektif kita. Kita tidak bisa menjaga infrastruktur kita dengan baik. Sehingga kalau misalnya infrastruktur itu dijaga dengan baik, maka mungkin dampaknya tidak akan separah ini. Nah, setelah kejadian itu, kita didukung penuh oleh tim BNPB. Iya, Bahkan kepala BNPB itu langsung beserta dengan beberapa deputinya langsung berkantor di iya. Bukit Tinggi Tapi waktu ini itu. dinyatakan sebagai bencana nasional? Oh tidak, Oh tidak, tidak ya? bencana provinsi. Bencana Karena provinsi. provinsi sudah menetapkan status tanggap daruratnya. Iya. Tapi bagi BNPB sendiri, Ferry, seperti yang Pak Rudi katakan tadi bahwa, eee, tadinya BPBD Provinsi Sumatera Barat Iya, itu lebih, apa namanya, lebih konsen mhm, terhadap, kewaspadaan bencana, terutama gempa bumi dan tsunami, dan tsunami. iya. Dengan kejadian ini, eee, bagaimana kesiapan
BPBD waktu itu, Pak. Ya, makanya, ketika, kita konsentrasi kita memang mengarah kepada bencana gempa bumi dan tsunami, karena memang kan potensinya sangat besar, ya, Iya. potensinya sangat besar. Kita fokus ke sana waktu itu. Dan ternyata akibat anomali cuaca yang begitu luar biasa, pergantian yang tidak deteksi sama sekali, bahkan ketika Gunung Merapi itu erupsi di bulan Desember, teman-teman PVMBG mengatakan tak ada tanda-tanda sama sekali Iya iya iya. erupsi Merapi itu terjadi. Mhm mhm. Di bacaan seismografnya tidak ada tanda-tanda sama sekali, dia erupsi begitu saja. Nah, samalah dengan kejadian banjir lahar, longsor ini adalah kejadian yang betul-betul tiba-tiba. Ternyata memang Sumatera Barat rawan terhadap kejadian seperti Rawan bencana, itu. Pak. Iya, Tidak hanya di laut ya, Pak. iya, tapi di Heeh daerah timur pun, daerah pegunungan pun juga ada. heeh. Nah, ini juga membuka mata kita, memang, semua kawasan seperti di Agam, kemudian Tanah Datar, 50 Kota, Solo, itu adalah kawasan-kawasan yang memang rawan. Apalagi memang seperti yang dikatakan oleh Kepala BMKG, gempa-gempa kecil yang terjadi setiap hari di wilayah Sumatera Barat itu, membuat vegetasi kita menjadi lebih, longgar. Iya iya. Jadi gerakan-gerakan tanah itu, goncang-goncang kecil itu kita nggak terasa, tapi tanah itu bergerak terus. Itulah yang kemudian ketika hujan datang, gerakan-gerakan tadi tak Iya mampu ditahan iya oleh iya vegetasi setempat. iya. Itulah yang kemudian yang turun. Sampai sekarang kayaknya kalau di kawasan Sitinjau Laut itu, Pak, masih rawan kayaknya ya, Pak, ya? Iya, Kayaknya betul, hampir dalam seminggu itu tetap ada aja yang longsor iya. gitu kan. Karena itulah pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergegas untuk segera membangun, flyover itu yang di Situ Laut. Karena memang potensinya luar biasa. Nah, beliau juga mengatakan sebetulnya Sumatera Barat itu adalah wilayah tanpa zonasi musim, ya. Jadi Profesor Dwi Korita mengatakan Sumatera Barat itu memang agak aneh, tidak mengenal zonasi musim. Lebih banyak basahnya daripada keringnya. Iya Ketika orang sudah mulai kering, kita masih basah. Pada hari ini kita masih masih iya, basah masih juga hujan kan? ya, Ya masih heeh, hujan. Di mana-mana sudah musim dan tidak kemarau. diprediksi juga kan, di Iya, mana akan hujan itu. iya betul, Misalnya di Kota Padang aja misalnya kan, di iya, Pondok hujan, di Kota Tengah tidak, ya kan, betul betul. Dan inilah yang disebut dengan anomali cuaca yang bisa anomali ya. berganti tiba-tiba. Dan efek daripada erupsi Merapi itu sampai hari ini kan masih kita rasakan. Ada beberapa kali penundaan dan pembatalan penerbangan, itu kan efeknya luar biasa Ya, kan. Ternyata memang kita baru kali ini mengalami, musibah berupa erupsi Gunung Merapi yang orang di Jawa, di Gunung Merapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu mengalaminya, kita baru hari ini mengalaminya. iya. Jadi kalau misalnya ada yang salah tindakan, keliru, kemudian hasilnya gagap, mungkin bisa dikatakan wajar lah, karena baru kali ini kita menerima Tapi musibah ini seperti ada ini. kaitannya Pak, dengan, penebangan hutan sembarangan gitu? Bisa jadi sebagian dari itu, jadi sebagian dari itu. Tetapi yang kami pelajari, seperti yang di Lembah Anai, ini kan Lembah Anai ini sebetulnya pengulangan kejadian tahun 1892 yang lalu, Oh pernah terjadi ya Pak? lebih parah dari yang kemarin. Sampai jembatan kereta api itu jatuh ke bawah, begitu parahnya ya. Jadi setelah kami Tahun diskusi 92, 1892. kemudian tahun 1930 sekian, terjadi sekali lagi. Jadi yang kita pelajari dari ahli geologi mengatakan bahwa memang apabila ada vegetasi yang terganggu, itu daya tahan vegetasi itu bervariasi. Ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan sampai ratusan tahun. Tetapi manakala dia sudah tidak mampu lagi menahan gempuran gangguan tadi itu, maka itu akan terjadi lagi. Nah, inilah yang kita hadapi di Lembah Anai. Lembah Anai itu aliran airnya berasal dari 2 gunung, bahkan dari 3 gunung, Iya. Merapi, Singgalang, dan Tandike. Oh, Nah, karena itu memang kawasan Lembah Anai itu kawasan yang sangat rawan memang. Kita tidak bisa hindari itu. Karena itu, pemerintah provinsi juga sedang, mencari jalan alternatif ya, bukan menghindar, tapi mencari jalan alternatif mulai dari kayu tanam sampai ke Padang Panjang, supaya kita nanti ke depan tidak lewat lagi di Lembah Anai, sambil menunggu jalan tol mungkin jadi. dengan tol ini Pak? Sambil menunggu jalan Mmm, tol jadi ya. iya, Kalau jalan tol jadi insyaallah, mungkin kita akan, lebih lebih lega ya, karena tidak melewati kawasan yang lebih rawan. terbuka ya Pak? Ya, Ini kan semua terganggu ini Pak,
bukan hanya alur perdagangan gitu, pariwisata kita juga Ya, terganggu ya, dan banyak hal yang seharusnya kita bisa ke Bukit Tinggi itu dalam waktu 2,5 jam, mhm, sekarang itu tidak tidak bisa kita tempuh iya. dengan waktu yang cepat, Iya, malah sampai 4, 5 jam, 7 jam bahkan, ada yang 7 jam. Jadi 7 jam. Padang Panjang sebagai kawasan yang, eee, tidak terlalu berdampak signifikan, bencana kemarin, pada hari ini dampaknya dampak sosial ekonomi. Iya, Orang nggak lewat sana lagi kan, sehingga iya, banyaklah, iya. apa, pertukaran uang Terganggu juga mhm, kulinernya kan? iya, sate mak syukur nggak bisa Iya, lagi iya, beroperasi ya, heeh, dan banyak lagi ya, itu adalah dampak yang luar biasa yang diterima oleh Padang Panjang pada hari ini. Makanya kita inginkan, eee, supaya tidak terjadi lagi pada masa yang datang seperti itu, kita harus lebih waspada. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, terutama untuk mengembalikan ya, me-recovery apa yang sudah iya, terjadi kemarin itu, mhm, dan kawan-kawan di dinas teknis itu luar biasa, iya, berjibaku, mengembalikan. Jadi pada masa transisi darurat kemarin, kita fokus kepada pemulihan, fasilitas dasar. mmm. Apa saja, Pak, bentuk recovery yang dilakukan selain dari pembenahan jalan gitu, Pak? Pada hari ini, ya saya mulai dari yang Lemana dulu. Lemana itu sedang dikerjakan oleh kawan-kawan dari, Balai PUPR? Jalan Nasional ya. Oh, ya, Diperkirakan tanggal 21 Juli bulan ini, insyaallah sudah fungsional, untuk, bisa kembali dilewati oleh, umum. Kemudian, beberapa daerah irigasi, pertanian, lalu jembatan, itu semuanya sudah sedang dikerjakan. Ada sebagian besar yang sedang diusulkan ke pusat melalui kementerian, lembaga terkait, itu melalui BNPB. Dan sudah ada, lampu hijau dari pemerintah pusat ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama dan kita bisa me-recovery. Kemudian yang di Gunung Merapi sendiri, itu akan dibangun namanya Sabodam. apa itu, Pak? Sabodam itu semacam penahan gempuran dari Oh, banjir lahar, iya. dan banjir bandang yang ada di, Gunung Merapi, Apa bentuk Sabodam ini, Pak? Seperti bendungan dia, Oh, bendungan. bendungan. Jadi, kalau di Gunung Merapi, Jogja, itu mereka punya Sabodam, kalau tidak salah 217 unit Sabodam. Sungainya cuman kalau tidak salah 10 sungai. Iya. Kita punya 25 sungai yang berhulu ke Merapi, tapi sampai hari ini kita baru punya 2 Sabodam. Satu Sabodam, satu Cekdam, baru 2 kita punya. Nah, karena itu sesuai Ini dengan di mana dibangun, Pak, Sabodam ini? di sepanjang aliran sungai yang yang berhulu ke Gunung Merapi. Iya, Jadi kawan-kawan di BWS mendapat tugas dari Pak Presiden kan untuk membangun Sabodam itu, dan mudah-mudahan kalau tidak ada, halangan, tahun ini akan dibangun 8 unit Sabodam. Dari 56 unit yang akan dibangun, oleh pemerintah pusat. Inilah yang kita nantikan dan kita harapkan mampu nanti menjadi, penahan banjir lahar apabila harus terjadi lagi bencana seperti kemarin. Karena kan yang dibawanya batu-batu besar, iya, batu sebesar rumah, batu sebesar mobil kan. iya. Nah, itulah Sabodam itu gunanya. Nah, kalau itu sudah ada, mudah-mudahan kita akan, terhindar dari bencana yang lebih besar. Bisa Pak Eri berikan gambaran Sabodam itu luasnya berapa, Pak? Tergantung dari situasinya, situasi sungai setempat. Jadi mereka sudah punya planning-nya. Mereka akan lakukan, riset, penelitian mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau kita perhatikan yang di Jogja itu, satu aliran sungai itu bisa terdiri dari 30 Sabodam, 20 Sabodam, tergantung dari, jenis sungai yang akan dilewatinya. Hmm. Nah, makanya hari ini, mereka sedang menyusun master plan Sabodam yang di Gunung, Merapi, sehingga nanti kalau sudah ada master plan-nya tinggal mereka cicil aja, tahun misalnya 10, Iya, setahun iya. misalnya Mhm, 15, mhm. ya sampai akhirnya kita mencukupi, 56 Sabodam yang dibutuhkan itu. Jadi targetnya 56 ya, Pak? 56. Kemudian juga, pada hari ini teman-teman dari BNPB sedang melakukan, survei.
Ya. untuk pemasangan EWS di beberapa sungai yang ada di gunung Nah, kita, Gunung ya. Merapi. LWS itu apa, Pak? Early warning system. Oh, early warning Early warning system. system Jadi, untuk mendeteksi heeh. aliran sungai yang ada di sekitar Merapi. Mereka akan terintegrasi nanti satu sama lain sehingga menjadi Ini sama juga yang dipasang di laut ini ya, Pak ya? hampir sama. Kalau yang Hampir laut kan tsunami. Kalau ya, ini yang untuk untuk dari aliran, untuk aliran sungai, sungai, ya. sungai. Nah, eee, Rabu besok akan datang lagi tim yang kedua untuk melakukan survei di situ. Kalau sudah jadi dan sudah ditetapkan titiknya, akan kita diskusikan dengan pemangku kepentingan setempat untuk dipasang. Jadi inilah semacam early warning system, untuk kita action dini. Iya, Kalau misalnya hujannya besar, kemudian alirannya sudah tinggi, iya, maka ini menjadi tanda bagi orang untuk segera evakuasi. iya. Kemudian deteksi ini, alat deteksi aja kita sebut ya, Pak. Ya, Eee, itu kan bunyi, Pak. bisa nanti dengan sound, bisa nanti Mhm. dengan apakah nanti dengan bunyi kentongan kalau misalnya Iya, di sana itu ya, iya, iya, melalui masjid, itu bisa disampaikan ke semua pihak. iya. Artinya masyarakat sudah harus waspada. Ya, Ya, pokoknya kalau mhm, hujan, harus iya, waspada. iya, iya, Dengarlah petunjuk dari, mhm, aparat setempat. iya, Lalu ada juga beberapa teman-teman yang, eee, BMKG. iya. BMKG juga sudah melakukan survei di beberapa tempat dan juga akan memasang, alat seperti itu di beberapa sungai yang ada di, Merapi. Jadi BMKG pada hari ini, mungkin karena kualitas peralatan mereka cukup baik ya, itu, saya sering mengatakan ramalan BMKG itu pada hari ini, lebih valid daripada yang sebelum-sebelumnya, lebih tepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya. Itu bagus sekali, itulah yang banyak kita berdomani kemarin. Sehingga kita bisa jadikan itu sebagai, early warning system, kita ingatkan kepada mereka yang berada di daerah, ini sudah hujan, ini akan ada ramalan hujan bakal terjadi di sana 3, 4 jam, silakan diwaspadai, seperti Tapi itu. untuk pemasangan ini di sekitar Merapi aja ya, Pak? Ya karena kan Oh, memang yang kita khawatirkan Merapi ini karena banyaknya, apa, debu aliran sungai. vulkanik Iya, yang ada di atas itu, yang heeh, masih kata mereka kan masih 1 juta meter kubik itu, iya, masih berada di atas, itulah yang kita khawatirkan meluncur ke bawah. mhm, Nah makanya, eee, konsentrasi kita ada di sungai-sungai yang ada di Merapi, terutamanya yang di 25 sungai yang berhulu ke Merapi. iya. Kemudian, kami dengar Pak Rudi, Iya, bahwa BPBD juga menyelenggarakan semacam transmigrasi lokal untuk, masyarakat yang terkena dampak mhm mhm dari bencana alam. mhm Itu mhm. ke mana? Siapa yang dipindahkan dan ke mana pemindahannya, Pak? Iya itu di BPBD setempat ya. Iya, Seperti yang di tanah datar, itu menggunakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi di Balai Benih Ikan kalau nggak iya, salah. Itu tanah pertanian, tanah dinas pertanian. Kurang lebih 3,5 hektar yang sudah kita hibahkan, iya, provinsi hibahkan kepada, tanah datar untuk dijadikan sebagai lokasi relokasi. Kenapa harus direlokasi? Karena mereka berdiam di tempat-tempat, di lokasi-lokasi yang zona merah. iya. Tapi mereka mau dipindahkan, Pak? Menurut informasi dari pemerintah setempat, mereka mau bersedia dipindahkan, Bersedia dipindahkan ya? iya. Karena kalau tidak dipindahkan, itu tantangannya nyawa, Iya. karena mereka berada di zona merah. Karena kan kita, apa namanya, melihat perilaku masyarakat, biasanya kalau mereka punya kampung Ya, di suatu kawasan, lalu mereka tidak mhm. mau meninggalkan kampungnya gitu. Ya, Karena harta benda, tanah, sawah, mereka ada di kampungnya betul gitu. betul betul. Apa, hubungan emosional ya, Iya, dengan iya, tapi ini kan tantangannya nyawa. Kalau misalnya mereka tetap berdiam di sana, kemudian terjadi lagi seperti kemarin, nanti kan pemerintah lagi disalahkan. target recovery ini sampai kapan, Pak Rudi? Kita transisi itu kan selama 6 bulan pertama ya, Iya, karena sedang masuk fase transisi. Kemudian 6 bulan. Kalau misalnya memang kita masih perlukan transisi, kita akan perpanjang 6 bulan lagi. Setelah itu baru masuk ke proses rehab rekor.
mereka yang dipindahkan ini selain dibuatkan rumah, mereka juga diberi lahan pertanian. Kalau yang kita pindahkan, yang dipindahkan ya ke lahan Iya, pemerintah, iya, itu tanahnya kan nanti menjadi milik mereka. iya. Status tanahnya saya lupa kemarin itu apakah Yang di HGU BBI atau ini ya. ya, Hmm. itu kan nanti menjadi milik mereka karena pengganti lokasi mereka yang kemarin. Iya, Kalau yang relokasi mandiri, mereka sudah punya tanah sendiri, iya. nanti pemerintah bantu. Tapi ada juga Tanam. itu ya Pak. Ada, ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Pak Rudi, untuk penanggulangan bencana ini Iya, tentu diperlukan banyak biaya iya. Pak. Apakah di APBD Provinsi Sumatera Barat tersedia cukup biaya untuk penanggulangan ini Pak? Kalau sifatnya darurat, itu pasti sudah dialokasikan. Ya, Tapi yang sifatnya mitigasi dan preparedness, persiapan, eh, tidak akan cukup APBD kita untuk digunakan ke situ. Karena itu kita butuh bantuan dari BNPB dan banyak pihak. Makanya kita buat program, kemudian kita mengadu tanda kutip ke pusat, iya, sehingga pusat juga tertarik untuk membantu kita. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang EBS inklusi itu, kita buatkan program EBS inklusinya di wilayah barat Provinsi Sumatera Barat, kita perlu kurang lebih 300 EWS inklusi. iya. Supaya orang-orang yang tunarungu tadi, yang tidak bisa mendengar tadi, bisa juga escape dia secara mandiri. Kita perlu 300. Kita Iya. baru punya sekitar 30-an. Oh, baru 10%. Iya, artinya kita perlu bantuan orang lain kan? Nah, Iya, kita bikin proposal. iya, Kita coba minta ke mitra-mitra kita, terutama ke BNPB juga kita butuh bantuan seperti itu. iya, Kemudian tadi yang saya katakan ada EWS untuk banjir dan longsor di Merapi, BNPB yang bantu. iya. Itu kan biayanya besar, Pak. Ya, jadi kita memang Pasca bergantung juga. bencana kemarin Pak Rudi, Ya, kita kedatangan Pak Presiden ya, yang berkunjung langsung ke lapangan. ya. Lokasi bencana ya. Ya, apa yang dibantu Pak Presiden? Itu perintah beliau Sabodam itu kan luar biasa tuh. 1 triliun lebih dibutuhkan biaya Iya, untuk itu. ya 1 triliun lebih Iya, ya. Itu sudah ada perintah Pak Presiden. sudah ada perintah beliau. Beliau perintahkan segera relokasi, kemudian bangun Sabodam seperti Iya, yang di Gunung iya. Merapi itu. Oh. Itu kan memang dana pusat kan. Kalau dana daerah nggak akan sanggup kita. Semuanya dari pusat. Baik, saudara sekalian, tidak terasa kita sudah 30 menit bincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Rudi Rinaldi. Mengakhiri kegiatan ini, kita minta Pak Rudi untuk closing statement-nya, Pak. Baik, kita berharap memang semua pihak, terutama teman-teman BPBD di daerah, untuk bisa selalu mereview ramalan cuaca yang diterbitkan oleh BMKG. Karena pada hari ini ramalan tersebut memang sangat akurat. Kemudian jangan lupa terus melakukan latihan-latihan untuk evakuasi untuk jenis bencana yang sudah kita deteksi sejak awal. Dan sekali lagi kepada pemerintah pusat ya melalui BNPB, kita ucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan penuhnya kepada kita di Sumbar, hingga kita bisa pada hari ini sudah bisa lebih lega ketika Ya. setelah bencana terjadi. Baik, terima kasih Pak Rudi Sama-sama Pak. atas kedatangannya di Klinik Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan dari apa yang Pak Rudi sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi informasi yang berguna bagi penonton kita, Amin. terutama warga masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.